Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dosen dan teman-teman, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan buat kami untuk mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pembuktian langsung dalam logika matematika yang kami ambil dari topik pembahasan kali ini. Nama saya Denis Petrus Tania dengan NPM 4524215011 dengan teman saya. Wildan Putrowibowo dengan NPM 4524215005. Ya, next. Ya, untuk pendahuluan kali ini yang kami ambil untuk menjadi pembahasan yang pada saat ini yaitu logika matematika, mempelajari cara berpikir secara sistematis untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan. Salah satu metode yang digunakan untuk saat ini adalah pembuktian langsung, yaitu metode pembuktian dengan mengasumsikan premis bernilai benar, kemudian melalui langkah logis menunjukkan bahwa kesimpulan juga benar. Pada presentasi ini akan ditampilkan contoh pembuktian langsung beserta penjelasan agar konsep tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah. Next. Ya, teman saya. Pentingnya pembuktian. Peran pendidikan dan matematika. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir, pengetahuan, dan keterampilan individu. Dalam pendidikan matematika, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan berpikir rasional, struktur, dan sistematis sebagai bekal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next slide. Analisis real dan pembuktian. Mata kuliah analisis real melatih mahasiswa untuk berpikir deduktif dan logis karena banyak membahas teorema yang harus dibuktikan. Pembuktian menjadi bagian utama dalam proses pembelajaran matematika tingkat perguruan tinggi. Pentingnya kemampuan pembuktian. Kemampuan pembuktian matematis sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami konsep-konsep matematika secara mendalam. Tanpa kemampuan pembuktian, mahasiswa akan kesulitan dalam memahami dan membangun argumen matematika yang benar. Ya, mathematical maturity atau kedewasaan matematis. Dan dalam artian yaitu pembuktian matematis berperan dalam membentuk uh, matematikal atau maturity yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup menulis pembuktian, memahami konsep abstrak dan membangun argumen logis secara sistematis. Ya, next slide. Di sini ada definisi pembuktian langsung, yaitu metode pembuktian. Definisi memainkan peran penting di dalam matematika. Topik yang kami ambil itu baru matematika selalu diawali dengan membuat definisi baru. Sebagai contoh, teori fungsi kompleks diawali dengan mendefinisikan bilangan imajiner I, yaitu I2 sama dengan -1. Berangkat dari definisi, dihasilkan sejumlah teorema beserta akibat-akibatnya. Teorema-teorema inilah yang diperlukan di- untuk dibuktikan pada kasus sederhana. Kadangkala teorema pada suatu buku ditetapkan sebagai definisi pada buku yang lain. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, untuk memahami materi selanjutnya dibutuhkan prasyarat pengetahuan logika matematika. Ya, teman saya, next. Konsep dasar langkah-langkah pembuktian langsung. Bukti langsung ini biasanya diterapkan untuk membuktikan teorema yang membentuk implikasi P atau selanjutnya Q. Di sini P sebagai hipotesis digunakan sebagai fakta yang diketahui atau sebagai asumsi. Selanjutnya, dengan menggunakan P, kita harus menunjukkan berlaku Q. Secara logis, pembuktian langsung ini ekuivalen dengan membuktikan bahwa pernyataan P sama dengan Q. Benar di mana diketahui P itu benar. Contoh pembuktiannya, jika X bilangan ganjil, maka X2 bilangan ganjil. Kemudian seperti ini untuk pembuktiannya. Next slide. Tuliskan pernyataan dalam bentuk implikasi. Nyatakan teorema dalam bentuk jika P, maka Q. Asumsikan premis dalam kurung P sama dengan benar. Anggap P benar sesuai dengan isi pernyataan yang akan dibuktikan. Gunakan definisi dan sifat yang relevan. Gunakan definisi aksioma atau teorema yang sudah diketahui untuk mengolah secara logis. Lakukan penerusan logis dari asumsi P, lakukan langkah-langkah logika atau penghitungan matematika secara runtun. Tunjukkan bahwa kesimpulan dalam kurung Q benar. Hasil penurunan harus menunjukkan bahwa Q berlaku. Tarik kesimpulan karena dari P dapat dibuktikan Q, maka pernyataan P dan Q terbukti benar. Next akan dilanjutkan oleh teman saya Denis.
Ya, aturan logika dalam pembuktian. Ya, next slide. Ya, namanya adalah aturan dalam logika pembuktian yaitu satu pengertian pembuktian logis, yaitu pembuktian logis adalah proses penarikan kesimpulan yang sah dalam kurung valid dari satu atau lebih premis menggunakan aturan logika yaitu rules of inference. Dan di sini ada premis yaitu pernyataan yang diasumsikan benar. Ada juga kesimpulan pernyataan yang diturunkan secara logis dan ada juga pembuktian valid sampai jika premis benar dan juga kesimpulan pasti benar. Next slide. Dan di sini ada premis dan argumen. Premis yaitu pernyataan awal dan argumen yaitu rangkaian premis yang mengarah ke kesimpulan. Contohnya premis satu jika hujan maka jalan basah. Premis dua hujan. Kesimpulan yaitu jalan basah. Ketiga yaitu ada aturan logika yaitu rules of inference. A modus ponens bentuk premis satu P sampai Q P. Dan juga ada premis 2 P sama dengan P dan juga ada kesimpulan sama dengan Q. Contoh jika saya belajar maka saya lulus dan saya belajar maka saya lulus. Next slide, dilanjutkan teman saya. Oke. B. Modul tollens. Bentuk premis satu P, KP, garis miring rate, throw, KP, key. Yang kedua, premis 2 kinek, key, kemudian kesimpulan. Contohnya, jika hujan maka jalan akan basah. Yang kedua, jalan tidak basah. Yang ketiga, maka tidak hujan. C. Silogisme hipotesis. Bentuk premis P, panah ke kanan key, P, garis kurung rek, throw, key, P, key. Premis kedua, key R, key, garis miring, rek, taruh, R, key, R. Kesimpulan P, R, P, garis miring, rek, throw, P ke R. Contoh jika belajar maka paham. Yang kedua, jika paham maka lulus. Yang ketiga, jika belajar maka lulus. Next slide. D. Silogisme deduktif. Bentuknya seperti ini. Premis 1 bisa dilihat. Kemudian premis 2. Kesimpulannya triple key. Contohnya, Ani di rumah atau di kampus. Yang kedua, Ani tidak di rumah. Yang ketiga, maka Ani di kampus. F. Konjungsi bentuk. Premis 1 ada triple P, PPP. Yang kedua premis 2 triple key, kesimpulan seperti ini. Kemudian yang X, simplikasi. Bentuk premisnya seperti ini. Kesimpulannya seperti ini. Contohnya, hari hujan dan dingin. Yang kedua, maka hari hujan. G, penambahan addition. Bentuknya premis pertama, PPP. Kesimpulan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denis. Ya, di sini ada validitas pembuktian. Suatu pembuktian disebut valid jika yaitu bentuk penerangannya benar dan juga tidak bergantung pada benar atau salah isi kalimat. Yaitu valid sama dengan benar. Dan valid yaitu struktur logika benar dan juga benar yaitu nilai fakta sesuai kenyataan. Dan lima yaitu contoh pembuktian lengkap. Diketahui jika mahasiswa rajin belajar maka nilainya bagus dan juga mahasiswa rajin belajar. Buktikan. Di sini adalah nilainya bagus. Pembuktian yaitu premis satu P sama dengan P sampai Q garing right taruh P Q. Dan juga ada premis 2 triple P dan juga ada dengan modus ponens diperoleh oleh triple key. Ya, next slide. Dan juga ada contoh pembuktian langsung bilangan genap. Ya, next slide. Dan sini contoh yaitu bukti langsung. Buktikan bahwa kuadrat dari bilangan genap pasti merupakan bilangan genap. Soal ini sama dengan menyatakan buktikan bahwa jika n genap maka n kuadrat genap. Ini adalah contoh rumus teman-teman. Bukti misalkan n genap maka n sama dengan 2k. Dan suatu bilangan bulat K dengan demikian N kuadrat dalam kurung 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat sama dengan 2 dalam kurung 2 kuadrat. Karena K bilangan bulat, maka 2K kuadrat juga bilangan bulat. Karena 2 kuadrat berbentuk 2 kali suatu bilangan bulat, maka dapat disimpulkan bahwa N kuadrat genap. Ya, next slide dilanjutkan oleh teman saya. Oke, contoh pembuktiannya, buktikan bahwa jika N bilangan bulat sedemikian hingga
N pangkat 3 plus 5 suatu bilangan ganjil, maka N suatu bilangan genap. Boleh bukti langsung, misalkan N pangkat 3 ditambah 5 suatu bilangan ganjil untuk suatu bilangan bulat N, maka N pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2K plus 1. Untuk suatu bilangan bulat K, sehingga N pangkat 3 sama dengan 2K min 4. Next slide. Analisis pembuktian langsung. Kelebihan dan kekurangan metode ini, kelebihannya, pembuktian langsung adalah metode yang efektif dan mudah dipahami, membuat ideal untuk teori mas sederhana, langsung menunjukkan hubungan antara premis dan kesimpulan memberikan kejelasan kepada pembaca. Kekurangannya ialah meskipun memiliki kelebihan, pembuktian langsung tidak selalu cocok untuk semua pernyataan, terutama yang bersifat eksistensial. Terkadang metode lain seperti pembuktian tidak langsung lebih efisien. Kemudian Denis. Ya, di sini ada perbandingan pembuktian langsung dan tidak langsung, teman-teman. Di sini ada dua, yaitu pembuktian langsung. Pembuktian langsung mengasumsikan bahwa premis P benar dan langsung menunjukkan kesimpulan Q. Metode ini sangat efektif untuk teorema sederhana dan mudah dipahami. Dan juga ada pembuktian tidak langsung, yaitu pembuktian tidak langsung menggunakan negasi atau kontradiksi untuk mencapai kesimpulan. Metode ini berguna untuk pernyataan yang sulit dibuktikan secara langsung dan membuktikan perspektif baru. Ya, lanjut, next slide. Di sini ada potongan program yang menggunakan validasi teman-teman dan ibu dosen bisa lihat bersama ini yang sudah kami rancang bersama. Ya, next slide. Ya, teman saya. Oke, sebelum pembuktian langsung dalam logika matematik. Pembuktian langsung mengajarkan struktur logis dan berpikir matematis. Metode ini memberikan contoh nyata dan aplikasi yang jelas, memperkuat pentingnya pemahaman dalam pengambilan keputusan logis. Kemudian referensinya mengambil dari tiga jurnal ini bisa dilihat. Next slide. Dan ini adalah pernyataan tugas kami tanpa menggunakan AI. Bisa ditulis, kami menyatakan bahwa tugas ini tidak menggunakan AI dalam mengerjakannya. Semua konten dan analisis disusun secara mandiri oleh anggota kelompok kami yang terdiri dari 20 orang, yaitu Dennis dan Wildan. Bisa dilihat di sini tanda tangannya. Dan kemudian sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.